فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita memasuki atau setelah menyelesaikan pembahasan masalah al-'am, itu lafaz yang maknanya umum, barakallahu fikum, dan pada asalnya kita harus beramal dengan lafaz yang umum tersebut hingga datang dalil yang mengkhususkannya. Nah, barakallahu fikum. Apabila tidak ada dalil yang mengkhususkan, maka kita kembali ke hukum asalnya. Al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab. Bahwasanya jadikan pelajaran atau yang jadikan inti pedoman patokan kita adalah umumnya lafaz tersebut, bukan sebabnya khusus atau bukan khususnya sebab tersebut. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, seperti misalkan ayat masalah zihar. Nah, barakallahu fikum, itu seorang lelaki yang mengucapkan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Nah, seperti itu walaupun lafaznya dalam surat Al-Mujadalah itu adalah, nah, sebabnya adalah mengenai salah seorang, nah, barakallahu fikum, yang namanya Aus bin Samit, namun apa? Namun hukumnya itu umum untuk setelahnya dan untuk orang lain setelahnya. Paham ya? Bukan maknanya khusus pada Aus bin Samit saja, barakallahu fikum. Nah, kemudian terkadang sebuah keumuman lafaz itu dikhususkan dengan, nah, barakallahu fikum, sesuatu keadaan. Jadi yang mengkhususkan bukan lafaznya tapi keadaannya. Misalkan laisa minal birri as-siyamu bis safari. Lafaznya umum ini. Lafaznya umum tapi dikhususkan dengan keadaannya. Keadaannya waktu itu ada orang yang, nah, barakallahu fikum, di zaman Rasulullah, itu zaman Rasulullah waktu itu, ada orang yang dia itu ketika safar puasa sehingga dia dikerumuni banyak orang, nah, barakallahu fikum, dan hampir dia binasa dalam artian pingsan itu. Nah, barakallahu fikum, dinaungi, diliputi banyak orang. Kemudian Rasul tanya, kenapa orang ini? Orang ini puasa ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, laisa minal birri as-siyamu fis safari. Bukan termasuk kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Nah, ini apa? Ini lafaznya umum, tapi tapi keadaannya khusus bagi orang yang tidak mampu dan merasa keberatan untuk puasa. Jadi bagi orang yang tidak mampu dan keberatan untuk puasa tadi, mungkin lemas atau semisalnya, maka kalau dia puasa justru tidak bagus. Tapi kalau mampu bagaimana? Bagus, silakan. Paham ya? Sebagaimana Rasulullah juga melakukan puasa ketika safar. Paham maksudnya ya? Jadi ini lafaznya umum, bukan merupakan kebaikan, itu umum. Cuman, nah, bagi apa? Bagi orang yang keadaannya seperti orang yang waktu itu. Yaitu keadaannya adalah seperti orang yang keberatan atau merasa berat untuk puasa. Sehingga dia pun apa? Lemas badannya dan juga, nah, barakallahu fikum, dikerumuni karena hampir apa? Pingsan dari barakallahu fikum. Nah, seperti itu. Mau salah ya? Nah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru, yaitu lawan daripada al-'am, yaitu al-khas. Qala al-Imam Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, ta'rifu pengertian khas, pengertian al-khas yaitu khusus. Al-khasu lughatan diddul 'am. Al-khas itu secara bahasa adalah lawan daripada keumuman. Lafaznya khusus itu adalah lawan dari lafaz yang umum. Wastilahan, secara istilah adalah al-lafdhu ad-dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adadin. Adapun pengertian khusus secara istilah adalah sebuah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi. Paham ya? Sebuah lafaz yang menunjukkan atas sesuatu yang dibatasi. Baik bi syakhsin, baik dengan seseorang, au adadin, atau dengan bilangan. Paham itu maksudnya? Terbatasinya itu dengan orang atau dengan bilangan. Maksudnya nama orang itu istilahnya. Ka asma'il a'lam, seperti nama-nama orang. Seperti nama-nama orang. Nah, atau nama-nama kota atau nama-nama hewan misalkan. Itu nanti terbatas itu. Seperti misalkan barakallahu fikum kita katakan hirrun, kucing. Ya enggak mungkin kucing dikatakan singa. Ya kucingnya kucing gitu loh, paham ya? Ngam, asadun, singa. Enggak mungkin dikatakan harimau. Kucingnya kucing atau singa ya singa gitu. Paham maksudnya ya? Itu seperti itu. Kalau nama orang ya Zaid, Zaidun. Zaidnya orang namanya Zaid.
Enggak mungkin kita katakan Zaid itu adalah Saleh, adalah Muhammad, kan enggak bisa. Ewa. Wal isyarah, isyarah juga sama, isyarah. Isyarah ini juga apa? Nanti barakallahu fikum masuk dalam makna khusus. Seperti hada. Hada isim isyarah untuk apa? Jarak dekat mudzakkar lagi. Khusus enggak? Khusus. Enggak boleh digunakan untuk yang lainnya. Hada imra'atun, enggak cocok. Karena hada ini lafaz yang khusus untuk mudzakkar laki-laki jarak dekat. Paham maksudnya itu ya? Seperti itu. Nah, wal adad, adad juga bilangan. Bilangan seperti isrun, 20. Ini khusus apa? Khusus 20. Enggak mungkin 20 dikatakan 10. Paham maksudnya ya? Dan ada batasannya. Nah, barakallahu fikum lafaz seperti itu. Mau insyaallah ya? Naam. Fa kharaja biqaulina ala mahsuran al-'am. Keluar dengan ucapan kami, na'am ala mahsur, yaitu lafaz yang menunjukkan sesuatu yang dibatasi adalah al-'am umum. Karena lafaz umum kemarin apa? Ghairu mahsur, tidak dibatasi, mencakup seluruh individu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa takhsisu lughatan diddu ta'mim. Di sana ada khas, ada takhsis. Takhsis secara bahasa adalah diddu ta'mim, lawan dari ta'mim. Jadi takhsis itu pengkhususan, ta'mim itu apa? Pengumuman. Paham ya? Takhsis itu mengkhususkan, ta'mim itu mengumumkan. Paham ya? Maknanya memberikan keumuman itu. Wastilahan, secara istilah apa? Ikhraju ba'di afradil 'am. Takhsis itu secara istilah adalah mengeluarkan sebagian individu yang umum tersebut. Paham ya? Ada lafaz umum, ternyata ada takhsisnya. Ya, yang mengkhususkan dari lafaz umum tersebut. Nah, otomatis berarti apa? Otomatis berarti ada yang dikhususkan gitu loh. Tidak masuk dalam keumuman itu. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Perlu diperhatikan. Naam. Sebagaimana yang kisah kemarin itu. Nah, barakallahu, lafaznya umum lafaznya. Cuma ditaksis dengan keadaan. Lafaznya umum, laisa minal birri asyamu fis safari. Umum enggak lafaznya? Umum. Bukan merupakan kebaikan orang yang puasa di waktu safar. Lafaznya umum. Tapi ditaksis, datang sesuatu yang mengkhususkan dengan keadaan itu. Nah, ini bukan kebaikan khususnya apa? Khusus orang yang merasa keberatan untuk puasa atau merasa tidak mampu untuk puasa ketika safar. Maka tidak baik, tidak bagus kalau seandainya dia safar. Jadi kalau seandainya dia apa? Puasa. Paham ya? Tapi kalau dia mampu, masuk enggak dalam keumuman tadi? Enggak masuk. Kalau dia mampu silakan puasa. Paham belum maksudnya ini? Namanya taksis, sesuatu yang mengkhususkan. Nah, taksis ini kan namanya masdar dari khassasa, yukhassisu takhsisan, mukhassas, mukhassis. Paham itu ya? Mukhassas itu isim maf'ul, mukhassis itu isim fa'il. Mukhassis itu adalah asy-syari' Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham itu ya? Mukhassis isim fa'il, mukhassas isim maf'ul, mukhassis isim fa'il. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat sini, wal mukhassis bi kasri as-sad fa'ilut takhsis. Adalah fa'il takhsis, wa huwa asy-syari'. Apa syari' ini? Syari'un apa? Jalan raya? Syari' jalan raya bukan? Syari' fi syari'. Lain ya. Itu syari' jalan raya itu lain, walaupun lafaznya sama. Asy-syari' sini adalah pembikin syariat. Paham ya? Yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah Allah dan Rasulnya. Paham ya? Nah, karena syariat yang Rasulullah terapkan itu pun tidak lain bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Paham maksudnya ya? Itu asy-syari' itu adalah apa? Adalah Allah dan Rasulnya. Nah, kalau lingkupannya yang berikutnya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah itu. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Wa yutlaq 'ala ad-dalil alladhi hasala bihi at-takhsis. Dan terkadang lafaz mukhassis ini, na'am barakallahu fikum, digunakan untuk apa? Dalil yang terjadi padanya apa? Takhsis pengkhususan. Jadi lafaznya umum, kemudian apa? Datanglah mukhassis. Paham ya? Yang mengkhususkan keumuman tersebut. Yaitu misalkan firman Allah Subhanahu wa taala atau misalkan sabda Nabi Muhammad SAW mengkhususkan dalil yang umum tadi. Paham maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Wa dalilut takhsis naw'an. Sekarang dalil pengkhususan itu ada dua jenis. Muttasilin atau muttasilun dan munfasilun. Muttasil itu yang bersambung, munfasil itu yang terpisah. Itu hukum asalnya, makna awalnya. Tapi yang diinginkan di sini perhatikan, fal muttasilu ma la yastaqil bi nafsihi. Nah,
Muttasil itu adalah dalil yang apa? Dalil muttasil itu adalah dalil yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi penunjukannya itu nanti akan apa? Akan sempurna manakala ada yang setelahnya itu loh. Tidak bisa menunjukkan diri sendiri. Dalam artian dengan lafaz itu sendiri tidak bisa. Apa maksudnya ya? Contohnya apa contohnya? Contohnya barakallahu fikum seperti misalkan barakallahu fikum yang bersambung itu contohnya apa? Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr itu. Wal 'asr. Innal insana lafi khusrin. Nah, kalau berhenti situ cukup enggak? Demi masa sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Cukup enggak situ? Enggak cukup. Paham ya? Harus ada yang setelahnya. Paham maksudnya ya? Paham salah ya? Ana barakallahu fikum itu apa? Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Ya kan? Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itulah namanya apa? Namanya adalah mustasna, sesuatu yang dikecualikan. Paham ya? Masuk dalam apa? Dalam mukhassis yang muttasil sini. Karena yang mengkhususkan sesuatu yang umum dengan yang mengkhususkan bersambung enggak itu? Bersambung dalam satu surat. Bersambung dalam satu surat. Surat apa? Surat Al-'Asr tadi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Umum enggak ini? Umum, diambil dari al-istighraqiyah ini. Al-insan. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Nah, mukhassisnya mana mukhassisnya? Ayat yang setelahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang yang beriman dan orang-orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, mukhassisnya sekarang dalam satu rangkaian enggak? Muttasil enggak? Muttasil. Dalam satu surat. Itu namanya muttasil. Nah, nanti ada yang mukhassis apa? Munfasil. Yang munfasil itu berarti apa berarti? Berarti ada satu dalil yang umum kemudian dikhususkan dengan dalil yang lain, terpisah itu loh. Paham maksudnya? Ayo nah, kita lihat ini. Wal munfasilu ma yastaqillu bi nafsihi. Nah, barakallahu fikum. Nah, munfasil itu adalah apa? Adalah barakallahu fikum sebuah dalil yang dia itu bisa berdiri sendiri. Nah, bisa berdiri sendiri. Nah, barakallahu fikum dengan sendirinya. Cuma nanti perlu diperhatikan apa lafaz tersebut kemudian apa yang diinginkan dengan lafaz munfasil di situ. Kita lihat di sini, fa minal mukhassis al-muttasil. Termasuk contohnya mukhassis. Nah, dalil yang mengkhususkan tapi yang muttasil. Awalan yang pertama, al-istitsna, pengecualian. Wa huwa lughatan minas tsani. As-tsani itu adalah barakallahu fikum mengikatkan. Mengikatkan wa huwa raddu ba'd asy-syai' ila ba'd, yaitu maksudnya adalah mengembalikan sebagian sesuatu kepada sebagian yang lainnya, mengikatkan. Kasanil habl, seperti mengikat tali. Kalau ketalian seperti ini. Kita ya kan disilang ini biasanya kan itu namanya mengikat. Itu secara bahasa. Paham ya? Nah, as-tsani itu artinya mengikat. Nah, barakallahu fikum. Wastilahan, setelah istilah adalah ikhraju ba'di afradil 'am, mengeluarkan sebagian individu yang umum bi illa, dengan apa? Lafaz illa. Pengecualian berarti kan pengecualian. Aw ihda akhwatiha, atau salah satu di antara apa? Saudara-saudara perempuan illa. Akan kita lewati dalam ilmu nahwu atau bahkan sebagian sudah pernah melewati, yaitu masalah apa nanti? Babu al-mustasna nanti. Paham ya? Nanti ada mustasna di sana, mustasna bi illa, bi ghair, wa siwa. Paham ya? Itu kan pengecualian semua intinya. Ya na barakallahu fikum. Perlu diperhatikan. Kaqouli ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia, al di sini adalah al apa? Al-istighraqiyah, masuk dalam al-jinsiyah. Paham ya? Al-jinsiyah. Paham ya? Al-jinsiyah yang maknanya barakallahu fikum lil istighraq. Ya kan? Barakallahu fikum. Bahwasanya seluruh manusia, karena cocok al ini kalau dikasih kul tepat. Lafaz kul itu. Lafaz kullun ya, inna kulla insanin lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan rugi. Umum ini umum. Datanglah apa? Takhsis atau mukhassis, sesuatu yang mengkhususkan. Yaitu illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal amalan saleh dan orang-orang yang saling nasihat menasihati dengan kebenaran dan juga nasihat menasihati dengan kesabaran. Apa maksudnya ya? Itu pengecualiannya.
Fa kharaja bi qaulina bi illa aw ihda akhwatiha at-takhsis bisyarat wa ghairihi. Nah, maka keluar dengan ucapan kami yaitu mengkhususkan dengan illa atau salah satu saudara perempuannya bi ghair siwa. Paham ya? Nah, sebagaimana kita lewati dalam ilmu nahwu. Adalah at-takhsis itu mengkhususkan bisyarat dengan syarat nanti. Nah, syarat itu ya ma'ruf. Nah, isim syarat dan semisalnya. Nah, paham itu ya? Atau yang selainnya. Paham ya? Atau yang selainnya. Nah, barakallahu fikum. Nanti ada namanya barakallahu fikum syartiyah. Dengan adanya syartiyah tersebut nanti akan menimbulkan atau memunculkan makna yang apa? Makna yang lain, makna yang sifatnya barakallahu fikum tidak khusus atau maknanya dikhususkan dengan cara bukan dengan ilah tapi dengan syarat. Nanti akan kita lewati nanti insyaallah taala. Nah, syurutul istisna sekarang, syarat pengecualian. Syurutul istisna, syarat pengecualian. Yushtaratu li sihhatil istisna syurutun minha. Nah, disyaratkan untuk dibenarkannya pengecualian itu beberapa syarat. Minha di antaranya ittisaluhu bil mustasna minhu haqiqatan aw hukman. Bersambungnya. Paham ya? Bersambungnya sesuatu yang dikecualikan tersebut dengan apa? Atau bersambungnya sesuatu yang dikecualikan tersebut dengan sesuatu yang dikecualikan darinya. Tapi secara hakikat atau secara hukum. Paham maksudnya bersambung langsung? Nah, sekarang perhatikan dalam ayat itu. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Bersambung enggak itu? Bersambung. Pengecualiannya bersambung. Jadi bersambung langsung tidak terpisahkan itu loh. Nah, nanti kalau bersambung tapi dipisahkan itu nanti ada pembahasan sendiri. Nah, dipisahkan dengan ucapan dulu atau batuk atau mau ke kamar mandi dulu baru dikecualikan itu nanti ada pembahasan. Karena soalnya nanti para ulama membahas masalah seperti ini berkaitan masalah perceraian atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Seluruh istri-istriku empat-empatnya aku ceraikan kecuali dia minum dulu. Enggak sebutkan namanya, kecuali dia minum. Minum atau makan dulu baru setelah makan baru hindun. Atau kecuali hindan misalkan. Itu nanti dibahas atau masuk dalam pengecualian atau tidak, itu ada pembahasan tersendiri. Nah, karena istisna ini maksudnya adalah apa? Ittisaluhu bil mustasna minhu. Harus apa? Nah, barakallahu pengecualian tersebut bersambung dengan yang dikecualikan darinya. Hakikatan au hukman. Baik secara hakikat maupun secara hukum. Kita lihat secara hakikat kayak apa maknanya. Fal muttasil hakikatan, maka barakallahu fikum yang bersambung secara hakikat adalah al-mubashir. Yang bersambung langsung lil mustasna minhu. Oh itu ya? Bersambung langsung untuk mustasna minhu untuk apa? Untuk sesuatu yang dikecualikan bihaitsu dari sisi la yufsal atau la yafsil bainahuma fasilun. Tidak ada pemisah antara keduanya dengan sebuah pemisah. Paham ya? Nah, la yafsil bainahuma fasilun maksudnya tidak dipisah, tidak barakallahu fikum tidak terpisah antara keduanya dengan sebuah pemisah. Paham maksudnya ya? Barakallahu fikum. Itu seperti apa? Seperti ayat tadi itu. Ayat tadi terpisah enggak? Terpisah dengan ayat lain enggak? Tidak langsungan. Barakallahu fikum. Wal muttasil hukman, sekarang muttasil hukman contohnya dikatakan muttasil lebih secara hukum saja. Ma fasala bainahu wa bainal mustasna minhu fasilun. Nah, yaitu barakallahu fikum pengecualian yang apa? Yang terpisah antara dia dan antara yang dikecualikan itu dengan sebab pemisah. Maksudnya ya? La yumkin daf'uhu, yang tidak memungkin dia menolaknya atau istilah menahannya. Tidak mungkin dia menahan pemisah tersebut. Paham belum maksudnya? Jadi antara yang dikecualikan dengan pengecualiannya itu terpisah gitu loh. Terpisah dengan sebuah pemisah yang pemisah tersebut tidak mungkin kita menolaknya atau menahannya. Mau tidak mau keluar gitu loh. Kasu'al batuk wal itas, apa itas? Haus. Misalkan dia mengatakan bahwasanya barakallahu fikum zaujati istri-istriku mutallaqah. Diceraikan. Paham ya? Mutallaqah. Istri-istriku semuanya diceraikan. Dia batuk dia. Batuk dulu itu. Batuk lama, seperempat jam batuk terus kan. Kemudian baru terlihat hindun. Hindun atau hindun misalkan, kecuali hindun
Atau illa Hindan, kecuali Hind, kecuali nama yang namanya Hindun misalkan. Berarti itu termasuk apa? Sambung atau enggak? Termasuk sambung tapi hukman. Karena enggak mungkin dia menahan batuknya itu batuknya. Paham ya? Kecuali kalau perkara yang bisa menahan diri. Paham ya? Misalkan dia barakallahu fikum bisa menahan tapi malah justru apa? Justru dia dikecualikan itu enggak bisa nanti. Paham ya? Ini perkara yang tidak bisa menolaknya atau menahannya. Pemisahnya ini. Paham belum sekarang ini? Batuk, haus, minum itu kan perkara yang kita enggak bisa nahan itu loh. Nah, itu pemisahan seperti itu berarti nanti tetap dihukumi bersambung tapi hukman. Nah, fa in fasala bainahuma fasilun, namun apabila terpisah antara keduanya dengan sebuah pemisah, nah barakallahu fikum, yumkin daf'uhu yang memungkinkan untuk menahannya, pemisahnya itu mungkin kita nahan, au sukutun lam yasih istisna. Nah, atau diam, setelah itu dia diam, maka tidak dibenarkan pengecualiannya. Paham belum nih? Paham belum maksudnya? Dipisahkan dengan sebuah pemisah yang dia mungkin untuk bisa menahannya. Paham ya? Nah, seperti misalkan nahan kencing, nahan BAB, itu kalau cuma sebentar kuat menahan dia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, dia malah pergi dulu. BAB dulu atau kencing dulu yang lama sekali di situ nanti. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Atau dia diam. Dia ngomong abidi ahrar. Nah, kemudian dia diam. Budak-budakku semua merdeka, dia diam. Diam saya berhari-hari dia. Bukan sehari, berhari-hari misalkan. Atau sehari aja udah misalkan, dia sehari. Setelah itu baru ngomong hari berikutnya, kecuali si fulan. Nah, ini pengecualian seperti ini bagaimana? Enggak diterima. Karena apa? Karena memungkinkan untuk bisa menahan gitu loh. Dan apa? Dan barakallahu fikum penghalangnya adalah diam. Diam kan bisa ditahan gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Bisa nanti diamnya itu maksudnya itu. Contohnya perhatikan, misal an yaqul seperti orang mengatakan abidi ahrar, budak-budakku merdeka. Tsumma yaskut. Kemudian dia diam. Dia diam ya. Aw yatakallam bi kalamin akhar tsumma yaqul illa sa'idan. Atau dia enggak diam tapi bicara dengan pembicaraan lain itu loh. Budak-budakku merdeka. Budak-budakku merdeka. Terus dia bicara lain. Itu HP itu harganya berapa ya, HP yang mereknya itu? HP yang mereknya Xiaomi itu harganya berapa ya? Harganya berapa? Di mana jualnya? Kemudian berapa RAM-nya misalkan. Setelah itu baru illa sa'id. Kecuali sa'id. Nah, itu bagaimana? Kan ada selingnya itu. Ada pemisahnya kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Fala yasihhu istitsna. Nah, maka tidak dibenarkan pengecualian tadi. Nah, wa ya'tik al-jami', maka dia harus memerdekakan semuanya. Paham ya? Enggak diterima lagi pengecualian di situ. Karena diiringi dengan apa tadi? Perkara sesuatu yang bisa dia aslinya menahannya. Menahan itu enggak bicara dengan orang lain sementara bisa sampai dia selesai mengecualikan tadi. Waqilah ada yang mengatakan namanya khilaf ya. Yasihul istisna ma'as sukut. Dibenarkan pengecualian tersebut bersamaan walaupun dia diam. Tahu itu ya? Walaupun dia diam tapi dibenarkan pengecualiannya. Awil fasilu idza kana al-kalam wahidan. Atau ada pemisah tapi ucapannya pembicaraannya satu. Awil fasilu idza kana al-kalamu wahidan. Atau ada pemisah tapi apabila pembicaraannya itu satu. Satu pembicaraan itu loh. Li hadits Ibnu Abbas. Nah, dikarenakan apa? Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yaum fathi Makkah, dikarenakan Rasulullah SAW bersabda atau berkata ketika hari pembukaan Makkah tahun 8 Hijriah ya. Inna hadzal balada harramahullahu. Nah, haramahullahu yauma khalaqas samawati wal ard. Sungguhnya negeri ini Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan Makkah dan Madinah ya. Naam, semenjak hari Allah Taala menciptakan langit dan bumi. Naam, la yu'dad syauquhu wa la yukhtala khalahu. Naam, tidak diperbolehkan apa? Ya, mencabut durinya, tidak boleh juga menghilangkan pohon-pohonnya. Faqala Al-Abbas, kemudian Al-Abbas ini berarti Al-Abbas bukan Abdullah bin Abbas ya. Nah, barakallahu fikum. Al-Abbas berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ilal idkhir." Nah, tapi wallah alam ya, ini kalau kelihatannya yang tepat Ibnu Abbas ya. Soalnya sambungannya daripada Ibnu Abbas, sambungannya Ibnu Abbas, tapi lihat di syarahnya, lihat lagi nanti ya. Dilihat dari syarahnya apakah Al-Abbas atau Abdullah bin Abbas. Karena soalnya kan hadisnya Ibnu Abbas. Paham ya?
Nah, faqala Al-Abbas, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ilal idkhir, kecuali pohon idkhir." Idkhir itu kalau di sana itu pohonnya mirip pohon cemara di sini. Paham ya? Nah, pohonnya mirip pohon cemara. Biasanya kayunya dipakai untuk atap-atap kalau di negara Arab sana. Nah, qala Al-Abbas, kemudian Abbas mengatakan, "Ya Rasulullah ilal idkhir, wahai Rasulullah kecuali pohon idkhir, fa innahu liqainihim wa buyutihim, karena biasanya digunakan untuk atap-atap mereka dan rumah-rumah mereka." Faqala illal idkhir, kecuali idkhir. Nah, sekarang kan ada seling pembicaraan itu. Rasulullah mengatakan seperti itu, kemudian ada orang yang usul itu loh. Ada yang orang mengatakan illa, kecuali pohon idkhir. Baru Rasulullah mengatakan illal idkhir, kecuali pohon idkhir. Wa hadzal qaul arjah lidalalati hadzal hadis alaih. Kalau pembicaraannya itu masih lingkupan satu pembicaraan, paham ya? Bukan ucapan lain, bukan pembicaraan lain, maka tidak dipermasalahkan, pengecualiannya masih sah. Paham itu maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum ya wa. Paham belum maksudnya ini? Ya, barakallahu fiikum. Ini ucapan atau pendapat yang kuat bahwasanya walaupun dipisah dengan sebuah ucapan, tapi ucapan itu satu pembicaraan. Masih lingkupannya itu masih lingkupan dalam satu pembicaraan itu loh. Bukan pembicaraan lain itu loh. Itu tetap sah pengecualiannya. Nah, tapi kalau sudah pembicaraan yang dibicarakan dari pembicaraan lain, itu enggak sah. Ini kan satu pembicaraan ini. Ya, nah barakallahu fikum. Cukup sekian dulu, barakallahu fikum hafizakumullah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.